Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fendi Rizky Pratama. Saya dari Sisi Informasi Bimbingan A 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang terkait tugas IRP tentang uh, untuk mencari atau menentukan nilai looting, netting, explosion maupun offsetting. Nah, berikut ini adalah soalnya. Di sini terdapat beberapa kondisi bahan baku diawali dengan bahan baku D yang memiliki dua cabang, yaitu ke bahan baku C dan B. Dan C juga terhubung dengan bahan baku A. Ada dua pertanyaan yang akan dibahas, yaitu untuk menentukan nilai netting, loading, offsetting, dan explosion. Lalu yang kedua itu adalah kesimpulan dari soal nomor 1. Nah, di sini ada kondisi bahan baku D. Diketahui intuisi load sebesar 4 bulan, lead time 1 bulan, mencari loading menggunakan metode FVR. Untuk angka yang berwarna merah, ini adalah sudah ditentukan oleh soal. Jadi pada periode pertama itu kebutuhan kotornya 10, periode kedua itu 8, periode ketiga 20, periode keempat 15, periode kelima 28, periode ke-6 15, periode ke-7 20, dan periode ke-8 itu 23. Dan persediaan di tangan itu 28. Nah, jadi 28 dikurang dikurang kebutuhan kotor pada periode pertama itu 10, maka hasilnya adalah 18. Lalu 18 dikurang kebutuhan kotor pada periode kedua itu 8, maka hasilnya adalah 10. Nah, lalu pada periode ketiga itu masuk penerimaan persediaan itu sebanyak 20. Maka 20 tambah 10, 30, 30 dikurang 20 itu 10. Nah, lalu pada periode keempat itu 10 dikurang 15 maka sisanya itu akan masuk di kebutuhan bersih. Lalu pada periode kelima itu kebutuhan kotornya 28. Karena persediaan di tangan itu 0, maka akan masuk di kebutuhan bersih 28. Lalu pada periode ke-6 itu kebutuhan kotornya 15, maka akan langsung masuk ke kebutuhan bersih 15, periode ke-7 20, dan kebutuhan bersihnya juga 20, dan terakhir itu kebutuhan kotor pada periode ke-8 itu 23, maka kebutuhan bersihnya juga 23. Nah, lalu ada offsetting, karena lead time 1 bulan maka akan maju sebanyak 1 bulan. Jadi pada periode ketiga itu offsettingnya 5, periode keempat 28, periode kelima itu 15, periode keenam itu 20, dan periode ke-7 itu 23. Nah, untuk mencari nettingnya kita jumlahkan saja jumlah kebutuhan bersih. 5 tambah 28 tambah 15 tambah 20 tambah 23, maka hasilnya adalah 91. Selanjutnya itu mencari nilai loading pada bahan baku D. Yang sudah ditentukan soal itu mencari nilai loadingnya menggunakan metode FVR. Nah, ukuran bersihnya itu diketahui karena intuisi loadnya itu 4 bulan, maka ukuran loading ini harus menyediakan persediaannya sampai pada periode keempat. Karena di periode kelima ukuran loadnya itu 86. Kenapa periode kelima itu ukuran loadnya itu 86? Karena akan mencukupi sampai 4 periode ke depan. Jadi 86 itu adalah total dari periode kelima itu 28, periode ke-6 15, periode ke-7 20, dan periode ke-8 itu 23, maka ukuran lotnya itu adalah 86. Nah, lalu ada explosion. Nah, untuk explosion ini adalah suatu kebutuhan kotor yang nanti akan digunakan pada bahan baku selanjutnya. Lalu ada kondisi bahan baku C. Diketahui lead time-nya itu 1 bulan, mencari loading menggunakan metode load for load C. Nah, yang mana metode ini tuh merupakan metode yang nantinya persediaan akan habis, jadi ukuran lotnya itu menyesuaikan kebutuhan bersih, sehingga persediaan di gudang itu habis karena menyesuaikan.
Nah, di sini dimulai dari periode ketiga, sesuai explosion pada bahan baku sebelumnya. Nah, untuk yang berwarna merah ini adalah sudah ditentukan oleh soal. Nah, di sini itu dimulai dari periode ketiga, sesuai explosion pada bahan baku sebelumnya. Jadi, jadwal penerimaan persediaan pada periode ketiga itu sebanyak 8, pada periode keempat itu sebanyak 10, lalu pada periode keenam itu sebanyak 20. Lalu langsung saja mencari nettingnya. Nah, karena di persediaan di tangan itu ada 8 dikurang 5, maka persediaan di tangan itu ada 3. Lalu pada periode keempat itu masuk 10, jadi 10 tambah 3, 13, masih kurang. Nah, jadi kekurangan itu akan masuk di kebutuhan bersih 15. Lalu pada periode kelima itu 15, karena persediaan tangan itu kosong, maka akan masuk di kebutuhan bersih 15. Nah, lalu masuk lagi persediaan sebanyak 20, karena kebutuhan kotornya 20 pada periode ke-6, maka 20 dikurang 20 itu 0. Nah, lalu pada periode ke-7 itu kebutuhan kotornya 23, dan sedangkan persediaan di tangan itu 0, maka akan masuk di kebutuhan bersih sebanyak 23. Nah, lalu nettingnya itu kebutuhan bersih itu ditambah 15 tambah 15 tambah 23, maka nettingnya itu adalah 53. Nah, offsettingnya itu karena lead time-nya 1 bulan, maka akan maju 1 bulan. Jadi offsetting pada periode ketiga itu 15, periode keempat itu 15, dan periode keenam itu 23. Karena metode load for load persediaan di gudang itu akan habis sesuai dengan kebutuhan bersih loadingnya, jadi kebutuhan bersih 15, maka ukuran loadingnya juga 15. Karena kebutuhan bersihnya lalu karena kebutuhan bersihnya 23, maka ukuran loadingnya juga 23. Sehingga persediaan di periode keempat 57 habis sesuai definisi metode load for load. Nah, explosion-nya ini sesuai yang tadi, yaitu 15 pada periode ketiga itu 15, periode keempat 15, dan periode keenam itu 23. Selanjutnya itu ada kondisi bahan baku A. Diketahui rata-rata kebutuhannya itu 450 unit. Biaya pemesanan itu 2.000 per pesan. Biaya penyimpanan itu 2.500 per periode. Lalu lead time-nya itu 1 bulan, dan mencari loading menggunakan metode EOQ. Nah, untuk angka yang berwarna merah ini itu sudah ditentukan oleh soal. Langsung saja mencari nettingnya. Nah, jadwal penerimaan persediaan itu pada periode ketiga 15, periode ke-6 itu 20. Nah, lalu kebutuhan kotornya itu dimulai dari periode ketiga sebanyak 45. Nah, karena kenapa 45? Karena 45 ini itu dari bahan baku 3A. Jadi komponen bahan baku ini dimulai dari 3. Setiap explosion yang bahan baku sebelumnya dikali 3, maka pada periode ketiga itu 45. Lalu pada periode keempat itu 45, dan pada periode keenam itu hasilnya itu 69. Mulai mencari netting. Persediaan di tangan itu ada 22. Sampai periode kedua itu sama 22, dan pada periode ketiga itu menerima persediaan sebanyak 15. Maka 22 tambah 15 dikurang 45 itu masuk ke kebutuhan bersih sebanyak 8. Lalu pada periode keempat itu kebutuhan kotornya 45, karena persediaan tangan itu kosong, maka akan masuk ke kebutuhan bersih sebanyak 45. Lalu pada periode ke-6 itu masuk lagi persediaan sebanyak 20, karena masih tetap kurang pada periode ke-6 karena kebutuhan kotornya 6 ke 9, maka kekurangannya itu akan masuk ke kebutuhan bersih
sebanyak 49. Karena lead time-nya itu 1 bulan, maka offsettingnya akan maju 1 bulan. Menjadi pada periode kedua itu 8, periode ketiga itu 45, periode keempat itu 0, dan periode kelima itu 49. Nettingnya kita jumlahkan saja kebutuhan bersihnya, 8 tambah 45 tambah 49, maka 102. Nah, untuk mencari nilai loading pada metode EEQ, metode itu ada rumus untuk mencarinya. Nah, kita ketahui terlebih dahulu biaya pesanannya itu 2.000, biaya penyimpanan 2.500 per unit, dan D-nya itu 102 per unit. Nah, berikut ini adalah rumus EEQ-nya. D-nya itu 102, K-nya itu 2.000, dan H-nya itu 2.500, maka hasilnya adalah 13 lot. Nah, untuk periode ini explosion-nya itu adalah pada periode kedua 8, periode ketiga 45, periode keempat itu 0, dan periode kelima itu adalah 49. Selanjutnya kondisi bahan baku 2B. Diketahui intuisi nilai lotnya itu 20 lot, lead time-nya 2 bulan, mencari loading menggunakan FOQ. Nah, karena nilai explosion D itu pada periode ketiga itu 5, periode keempat itu 28, periode kelima itu 15, periode ke-6 itu 0, periode ke-20 ke-7 itu 23, maka ini akan dikalikan 2. Jadi pada periode ketiga itu akan mendapatkan kebutuhan kotor sebanyak 10, periode keempat itu 56, periode kelima itu 30, periode ke-6 itu 40, dan periode ke-7 itu 46. Nah, langsung mencari netting. Untuk unsur warna merah ini itu sudah ditentukan oleh soal. Nah, persediaan di tangan itu adalah 18 sampai periode ke-1 itu 18. Karena masuk penerimaan persediaan pada periode kedua itu 10, maka 18 tambah 10 itu 28. Nah, lalu dikurang kebutuhan kotor pada periode ketiga itu 10, maka hasilnya adalah 18. Lalu masuk lagi penerimaan persediaan pada periode keempat itu 10, jadi 18. 18 tambah 10, lalu dikurang 56 karena kurang, maka kekurangannya itu akan masuk di kebutuhan bersih sebanyak 28. Nah, lalu pada periode kelima itu kebutuhan kotornya 30, karena persediaan di tangan itu 0, maka akan langsung masuk ke kebutuhan bersih 30. Nah, lalu pada periode ke-6 itu masuk persediaan lagi sebanyak 20, karena tetap kurang pada periode ke-6 itu, karena 20 dikurang 40, maka akan masuk di kebutuhan bersih sebanyak 20. Lalu pada periode ke-7 itu kebutuhan kotornya 46. Karena persediaan tangan itu 0, maka akan masuk langsung ke kebutuhan bersih sebanyak 46. Nah, nettingnya adalah 28 tambah 30 tambah 20 tambah 46 adalah 124. Karena lead time ini 2 bulan, maka offsettingnya itu akan maju 2 bulan. Jadi pada periode kedua itu offsettingnya 28, periode ketiga itu 30, periode keempat itu 20, dan periode kelima itu adalah 46. Selanjutnya mencari nilai loading pada metode FOQ pada bahan baku B. Nilai loadingnya itu sudah ditentukan yaitu 20. Maka 20, persediaan 20 ditambah 20, 40, ditambah lagi 20, 60, ditambah lagi 20, 80, lalu dikurang kebutuhan bersihnya itu 28 pada periode keempat, maka persediaan sisa 52, ditambah lagi lotnya 20, lalu dikurang 30, maka hasilnya adalah 42. Lalu ditambah lagi lotnya 20, dikurang 20, maka hasilnya adalah 42. Pada periode ke-7 itu ditambah lagi lotnya sebanyak 20, lalu dikurang 46, maka hasilnya adalah 16. Sehingga explosion pada periode ini adalah pada periode kedua itu 28, periode ketiga itu 30, periode keempat itu 20, periode kelima itu 46. Nah, dari pembahasan yang
telah kita kerjakan pada soal 1 ini, untuk dapat mencari netting, loading, offsetting, dan explosion yang terdapat pada soal pertama, yaitu pada komponen A, B, dan C, kita harus mencari kebutuhan bersih dan offsetting yang terdapat pada komponen D. Setelah itu, kita akan mendapatkan nilai netting pada komponen D-nya. Dan dilanjutkan dengan menghitung explosion, dan jika nilai nettingnya itu sudah didapat, maka dilanjutkan dengan mencari nilai loading dan offsetting. Nah, yang mana pada loading itu sendiri terdapat beberapa pilihan metode, adapun pada metode yang sudah disiapkan oleh soal, kita tinggal menyesuaikan metode apa yang sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu ada offsetting yang didapat dari netting dan lead time, dan menyesuaikan dengan permintaan. Demikianlah penjelasan singkat dan kesimpulan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.